dan semangat menjalani aktivitas paginya ya. Baik, perkenalkan nama saya Nora Sana, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Riau dengan NIM 230304317 dari program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada kecuplikan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang teori motivasi keadilan. Teori keadilan. Menurut Adam, Berry, dan Houston tahun 1993 mengatakan bahwa teori keadilan yang dikemukakan oleh Justus Adam pada tahun 1965 merupakan teori kognitif motivasi kerja. Teori keadilan mengatakan bahwa manusia memiliki pikiran, perasaan, dan pandangan yang mempengaruhi pekerjaan mereka. Teori ini diciptakan secara khusus untuk memprediksi pengaruh imbalan terhadap perilaku manusia, dan ada mengembangkan bahwa individu-individu akan membuat perbandingan-perbandingan tertentu terhadap suatu pekerjaan. Dan perbandingan-perbandingan tersebut sangat mempengaruhi kemantapan pikiran dan perasaan mereka mengenai imbalan serta menghasilkan perubahan motivasi dan perilaku. Teori keadilan memiliki 4 asumsi dasar. Yang pertama itu individu berusaha untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi keadilan. Yang kedua itu apabila dirasakan ada kondisi ketidakadilan, kondisi ini menimbulkan ketegangan yang memotivasi individu untuk menguranginya atau menghilangkannya. Yang ketiga itu ada semakin besarnya persepsi ketidakadilan, semakin besar motivasinya untuk bertindak mengurangi kondisi ketegangan itu. Yang keempat, itu ada individu akan mempersepsikan ketidakadilan yang tidak menyenangkan. Misalnya, menerima gaji yang terlalu sedikit lebih cepat daripada ketidakadilan yang menyenangkan. Misalnya, pendapatan gaji yang terlalu besar. Teori keadilan yang disebutkan dalam pernyataan adalah teori yang distributif yang dikemukakan oleh Justus Adam. Menurut teori ini, keadilan dapat diukur dengan membandingkan rasio antara hasil akhir dari suatu pekerjaan seperti upah dan imbalan tambahan dengan masukkan ke dalam pekerjaan seperti usaha, tingkat pendidikan, dan pengalaman. Jika individu membandingkan rasio ini dengan rasio dari sumber referensi lainnya seperti rekan kerjanya untuk menentukan apakah mereka merasakan diperlakukan dengan adil dan baik. Ada 3 kondisi yang dapat dipersepsikan oleh individu berdasarkan teori ini. Yang pertama, itu ada keadilan distributif, yaitu individu merasa diperlakukan dengan adil jika rasio hasil akhir terhadap masukan sama dengan rasio yang mereka lihat pada sumber referensi lainnya. Yang kedua, itu ada keadilan prosedural, yaitu individu merasa diperlakukan dengan adil jika proses pengambilan keputusan yang menghasilkan rasio tersebut adil dan transparan. Nah, yang ketiga, itu keadilan retributif. Individu merasa diperlakukan dengan adil jika mereka merasa bahwa mereka mendapatkan apa yang mereka layakkan berdasarkan usaha dan kontribusi mereka. Teori keadilan distributif menyarankan bahwa individu merasa adil jika rasio hasil akhir terhadap masukan mereka sama dengan rasio yang mereka lihat pada sumber referensi lainnya. Dalam konteks ini, manajer dapat menggunakan teori ini untuk meningkatkan performa pegawai dengan cara-cara berikut. Yang pertama, itu menyediakan hasil akhir yang persepsikan oleh individu sebagai relevan dengan kebutuhan mereka. Misalnya, penelitian menunjukkan bahwa jaminan pekerjaan adalah hasil akhir yang paling penting bagi pegawai administrasi. Sementara, upah adalah hasil akhir yang paling penting bagi pekerja produksi. Dengan memahami kebutuhan ini, manajer dapat menyesuaikan hasil akhir yang mereka tawarkan kepada pegawai mereka untuk memastikan bahwa mereka merasa adil dan puas dengan pekerjaan yang mereka lakukan. Yang kedua, itu menciptakan sistem kompensasi yang dapat menghindari dampak negatif pada performa akibat ketidakadilan imbalan yang berkurang. Ketidakimbalan yang berkurang ini dapat menyebabkan rasa tidak puas dan frustasi di antara pegawai, yang dapat mengakibatkan penurunan performa dan perilaku negatif dengan menciptakan sistem kompensasi yang dapat menangani ketidakadilan ini. Manajer dapat membantu memastikan bahwa pegawai mereka merasa adil dan puas dengan pekerjaan mereka. Salah satu contoh teori motivasi keadilan dalam perusahaan adalah penggunaan insentif dan penghargaan untuk meningkatkan kinerja karyawan. Misalnya, perusahaan dapat menawarkan intensif seperti bonus, promosi, dan pengakuan publik kepada karyawan yang mencapai untuk melebihi tujuan kinerja mereka. Dengan memberikan intensif ini, perusahaan dapat membantu karyawan merasa bahwa mereka menerima penghargaan yang adil atas kerja keras mereka dan lebih cenderung termotivasi untuk bekerja keras untuk dan mencapai tujuan mereka. Baik, mungkin segitu materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata maupun pengucapan, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.